Tolong teman-teman, ini berkat dari Tuhan Yesus. Anjir, Sena. Mana Bang Luga? Kita berdoa, Tuhan udah sediakan. Waduh, Tuhan pula disuruh sediakan. Parah nih orang. Sebelum beli pesawat jet. Kenapa Bang Luga? Ya? Ya. Boleh rekam kan? Karena kita berdoa dulu, Pak, ya. Nama kita kan lihat dulu, nanti kan cocok baru ganti. Tapi Prestik mau pindah ya? Ya. Yang di depan? Yang Persik. Oh, udah pindah. Udah pindah ya? Oh, ini bukan Prestik ya? Bukan. Oh, bukan ya? Oh ya, Prestik sebelah ya? Iya. Itu 6. Kalau ini 9,5. Oh, ini kan bekas. Bukan. Ini udah sih. Ini baru. Oh, ini baru. Kurang iman dia. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, Hmm. tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap Bang, siap Bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, Betul. mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini bersama dengan Bang Luga ya teman-teman ya. Jadi kita lagi nongkrong sebenarnya, tapi kita tentu saja sayang kalau cuma nongkrong tanpa membahas sesuatu yang berguna. Pik 2. Ya. Jadi di kesempatan ini kita akan membahas tentang diskusi yang baru saja terjadi antara Edis melawan Katolik nih. Jadi kalau kita bicara Katolik, ya kita tahu ada Joseph, ada RK yang sekarang menjadi perwakilan dari orang Katolik dalam diskusi yang ada di medsos, kan gitu. Cuman yang cukup disayangkan kemarin, ya si RK itu bisa dibilang kayak ayam sayur kalau saya lihat. Saat debat sama Edis lebih mirip ayam sayur. Masa? Ya. Dari Bang Luga ada nonton? Saya pertama-tama kan dia mencecar Edis kan, Iya. bahwa ini saksi Ovan nih kan.
ternyata untuk menyecar seorang saksi Yehova itu nggak main-main loh, ya kan? Harus juga punya dasar basic kristologi yang kuat. Betul. Ternyata RK juga akhirnya diam juga. Oh begitu ya bang, begitu ya bang. Ya gue bilang, lo kenapa jadi damai lo dalam hati aku. Jadi dia tidak punya kapasitas untuk mendakwa Edis karena ajarannya RK, Roh Kudus adalah Tuhan, Edis juga mengaku Yesus Tuhan dan tidak ada yang bertentangan, dan akhirnya RK secara diam-diam ya mundur juga akhirnya dari yang saya lihat ya. Padahal RK kan sudah ingin berencana, ingin menghabisi dia. Ayo kita di roomnya Superboy katanya gitu kan. Atau enggak ada ini enggak? Ada kan habis dia cecar itu kan dia diserang nih. Ya. Sama donaturnya. Ya. Dan kemarin tuh sempat si RK ini sesumbar dia bilang dia nggak perlu donatur yang berpihak ke Edis. Ya. Kalaupun mereka mau tarik kembali uangnya, silakan. Saya akan kembalikan uangnya. Nah, ini mungkin Bang Luga udah nonton belum yang ini? Saya sudah Ibu Sofi atur. Saya bilang, Bu Sofi, saya bilang, ya maaf ya Pak Bung ya, Bu Sofi, saya mohon dengan hormat, yang Bu Sofi sampaikan itu, ya saya pernah dengar, saya dengar segelintir ya, membahas tentang apa yang Bu Sofi kasih ke saya. Saya sudah WA beliau dari kemarin. 3 tahun lalu beliau pernah kasih saya uang 3 juta. 3 juta atau 2 juta. Saya bilang, saya mau balikin uangnya, Bu Sofi, minta nomor rekeningnya. Maaf, Om, ya, maaf, bukan apa. Saya pingin membalikan uangnya Bu Sofi. Ya, pingin membalikan uang Bu Sofi yang 2 juta atau 3 juta ini. Saya tidak minta Bu Sofi, tapi Bu Sofi yang kasih. Tetapi Bu Sofi kasih, tapi ada pembicaraan kan saat masalah ini. Saya ingin kembalikan uangnya Bu Sofi. Ya, saya ingin kembalikan. Ya, dan siapapun saya udah bilang yang memframing pernah membicarakan pingin, tapi saya minta Bu Sofi harus klarifikasi di muka umum bahwa bahwasannya RK sudah mengembalikan uang yang yang saya kasih 3 tahun lalu. Saya minta diklarifikasi juga. Saya minta diklarifikasi juga. Ya. Siapapun yang ingin minta kembali apa yang dia sudah kasih ke saya udah bilang banyak yang dukung saya. Saya galang donasi, tidak apa-apa, banyak yang dukung saya kok. Kita kembalikan uang-uang yang mereka kasih. Karena apa? Gak akan jadi berkat. Gak akan jadi berkat. Apa yang sudah kau kasih, kau masih ungkit-ungkit. Gak akan jadi berkat. Saya bilang, saya mau kembalikan, silakan ngomong. Kembalikan. Ya, kita kembalikan Bang Ika. Saya sudah WA Bu Sofi untuk kembalikan. Dan siapapun yang DM saya ingin mengini, saya udah tahu. Termasuk studio ini ya. Termasuk studio ini teman-teman. Saya nggak mau dibicarakan. Saya nggak minta saksinya Lina Wijaya. Saya bisa pegang saksinya Lina Wijaya. Lina Wijaya akan katakan A, B, B. Saya nggak minta kalian yang nawarkan saya memaksa untuk suruh saya bangun. Tapi kalau kalian ingin saya balikan pembangunan rumah ini, studio ini, saya akan balikan, saya akan kumpulkan donasi. Ya. Studio ini dibangun 80 juta. 80 juta. Jadi dia mau menggalang donasi untuk mengembalikan donasi yang pernah dikasih ke dia. Karena donatur ini marah kan dia lawan Edis. Dan nampaknya gagal nih. Itulah besoknya jadi ayam sayur dia. Begitu ketemu Edis udah beda mukanya kan. Mungkin gara-gara ditagih benaran kan. Iya. Oh kamu bilang mau balikin, ya udah kembalikan uangnya. Dia tanya sama donaturnya, rupanya donaturnya nggak sanggup. Karena kan siapa yang mau ngasih dia 80 juta tiba-tiba? Iya. Dia sebut Mika kan? Mika. Ya Mika nih kaya, sering ngasih paus, ngasih singa, astronot. Cuman kan tiba-tiba ditembak, Bang, kita balikin 80 juta. Ya mikir juga, lo siapa lu gitu kan? Iyalah. Mending saya kasih anak saya. Betul nggak? Iya. Ya mungkin gara-gara ditagih 80 juta dan dia nggak sanggup, ya nggak sanggup, jadi melunak lah si RK ini. Besoknya sama Edis ya
ayam sayur lah. Oh, gara-gara itu ya. Kalau Iya. saya lihatnya gitu. Karena kan kemarinnya dia lagi semangat gitu kan, lagi berapi-api, tiba-tiba besok ketemu kok jadi ayam sayur. Jadi minta maaf sama Edis kalau udah kasar. Bang Luga lihatnya gimana? Ya, karena ya memang satu dia kan merasa Katolik ya. Katolik kan gereja terbesar ya. Ya, Gereja terbesar, sekte, organ. ya. Yang mana sih punya saya? Oh ini ya, sorry. Ini punya gue ya? Betul nggak? Oke. Terus? Katolik itu kan gereja terbesar. Tentu dia juga nggak mau membuat Katolik jatuh kan. Tapi kembali lagi soal mental ketika dia berhadapan dengan Edis karena dia tidak memiliki akar kekuatan kristologi yang kuat, akhirnya tuduhannya dia itu kan sebenarnya kalau mau dicecer bisa itu si Edis lagi. Nah, harusnya kan bilangnya Yesus itu bertuhan. Apakah Yesus apakah Allah Bapa bisa menjadikan alam semesta ini tanpa Yesus? Nah, kalau dibilang Edis nggak bisa, ya maka si Edis hancur. Tapi kan pertanyaannya si RK kan nggak sampai ke situ. Hanya sebatas saya bisa menggalang donatur, ya kan? Memang gede, ya kan? Tapi ilmunya nggak kuat karena ngelawan Edis itu nggak bisa cuma pakai duit. Harus juga otak yang Ya kan nggak mungkin cerdas. lawan Edis pakai duit, ya pakai ini dong, pakai bacot dong. Iya, strategi kan. Kalau cuma dibilang si Edis kayak ngajarin anak SD kan sama dia. Apakah Yesus berdoa kepada Bapa? Iya. Apakah Yesus tunduk kepada Bapa? Iya. Terus apa yang salah? Harusnya pertanyaannya begitu, harus dibalik lagi. Apakah Bapa bisa menjadikan alam semesta tanpa Yesus? Nah, kalau Edis bilang bisa, hancur Edis. Nah, tapi kan pertanyaannya nggak sampai ke situ. Jadi RK ini mau ngelawan Edis, taringnya kurang panjang. Akhirnya ini saling memakan. Gitu. Jadi RK juga akhirnya ya hanya sebatas yang 3 juta itu aja lah berkat dia. Terus mau di apa lagi? 3 juta itu kan yang dari Sofiatul, Hmm. studio 80 juta. Bang Luganya belum pernah dikasih uang 80 juta loh. Pernah 100 juta pernah. 100 juta pernah, zaman dulu. Ya pernah lah dalam beberapa tahun terakhir kemarin. Dipakai untuk apa? Nggak ada studio, nggak ada yang Bang Luga beli. Kan gue lagi bangun markas gue yang di Pangaribuan itu kan butuh dana juga gue. Loh, Bang Luga masih pulang ke sana. Ini gue mau balik lagi nih. Mau balik ke sana. Tapi lagi bencana. Ya di tempat gue kan enggak Tempat Bang Luga nggak kena. aman banget. Ngapain bangun di tempat yang sepi orang dan udah Kristen semua di situ? 99% loh Kristen. Kan nanti kan akan ada pemaksaan microchip di Pulau Jawa. Di Jadi Jawa kami doang, harus di bangun semua. pertanian mandiri. Pertanian mandiri, markas dan gereja-gereja baru. Jadi Di situ bertani Bang Luga. bukan saya bertani, saya bikin gereja di situ. Ya, tapi kan harus ketahanan pangan, artinya bertani sendiri. Ya Tanam jemaat lah yang mau bertani nggak apa-apa. Nggak mungkin gue bertani. Nggak pakai uang lagi. Apa? Nggak pakai sistem uang lagi dong, pakai barter gitu. Ya nanti sebelum pengangkatan di bawah 8 tahun ini akan terjadi barter ya. Cuma kan bukan dalam waktu yang lama. Tuhan Yesus kan udah mau datang. Nah yang jadi masalah, mereka ini tidak punya pengertian kalau Yesus itu udah mau datang. Edis dan RK ini tidak tahu kalau Yesus itu mau datang. Tidak ada rapture, mereka nggak diajarin. Jadi mereka ini kalau bertanding, tanduknya kurang kuat. Jadi ditekan dikit nangis, ditekan dikit ngambek. Iya kan? RK kemarin nggak kebagian donatur, saya mau mundur. Giliran ada celahnya Edis, dia mau maju lagi, mau dihantam lagi, ternyata kurang panjang kukunya. Sehingga akhirnya jadi mewek lagi kan, kok jadi damai lagi nih orang berdua. Harusnya jangan damai. Harusnya habis-habisan. Tapi kan orang Kristen harus kasih. Kasih itu berlaku bagi sesama jemaat. Tapi kalau guru palsu sama nabi-nabi itu harus baku hantam. Kayak ini sama Edis, nggak bisa damai. Sikat habis sampai mati. Saya sama RK harus sikat habis. Sikat sampai mati. Ya artinya rohnya lah ya, bukan kita mau bunuh orang. Artinya Roh Kudus harus tahu gendernya. Kalau dia Nggak, sekarang Bang Luga nilai, kemarin Joseph ada nonton. Sama ya, Edis. kenapa dia? Joseph lawan Edis. Nah, terus RK kenapa? lawan Edis. Penilaian Luga nih, lebih condong kemana nih? Membela yang mana nih? Mereka ini sebenarnya sama-sama manusia sial yang
saling berebut donatur. Waduh, Iya, sama-sama manusia apa nih, sial atau terkutuk? emang sial loh. Sekarang begini, mereka ini tidak sanggup mengenal nabi-nabi dan rasul-rasul Tuhan, dianggapnya semua mereka aja yang bos gitu kan. Padahal secara sepak terjang kan gue lebih jauh lebih sepak terjang gue, tapi gue nggak dianggap sama mereka, dan gue pun nggak nganggap mereka. Lu ini artinya ngambek karena nggak dianggap, Bang? Bukan nganggap karena nggak dianggap, karena tugas gue memang harus menghancurkan guru-guru palsu dan penyesat-penyesat, dan mereka diangkatnya mereka ini. Kamu jangan anggap yang namanya guru palsu itu kita harus kudu nyari lagi, enggak, orangnya udah ada. RK sama Tapi Edes. RK ini kan pengajarannya sesuai Bible, Tidak dong. sesuai gereja Katolik. Iya, gereja Katolik mengajarkan Roh Kudus bukan perempuan. Roh Kudus itu netral, nggak Iya. punya kelamin. Itu hancurnya. Apa efek dari Roh Kudus tidak berkelamin? Maka Yesus tidak bisa dituhankan. Kan roh kan ya kelaminnya bisa berubah-berubah. Itu nggak ada ayatnya. Ayatnya adalah Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Jadi perempuan dan laki-laki itu gambar Tuhan. Jadi Iya. Allah 2 gender. Yang satu Allah Bapa, laki-laki, yang satu Allah Roh Kudus, perempuan. Seperti Adam dan Hawa, kan segambar dengan Adam dan Tapi Hawa. kan sekarang ada transgender juga. Kalau transgender itu di dalam satu tubuh, Bapa dan Roh Kudus kan beda tubuh. Ya mana tahu itu transgender tuh gambaran Bapak juga. Oh tidak, transgender itu perbuatan iblis. Dia memaksa apa yang Tuhan kan bilang laki-laki perempuan. Nah, transgender kan laki dan perempuan dipaksain di satu tempat, nggak bisa. Kalau yang harusnya kan dua, laki-laki dan perempuan. Nah, tujuan dari Roh Kudus bukan perempuan ini sebenarnya tujuannya cuma satu, supaya menggagalkan ketuhanan Yesus. Tetapi secara halus. Kalau yang lain kan Yesus bukan Tuhan, kasar. Tapi kalau ini Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi Roh Kudus tidak berkelamin. Itu jahat banget. Tapi Itu itu harus Tapi itu doktrin yang selama ini dianut sampai 2000 tahun udah loh. doktrin yang selama ini sudah dianut 2000 tahun. Pemulihan itu terjadi di akhir zaman. Tuhan berkata, aku akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan bangsa-bangsa. Jadi pemulihan itu akan terjadi ketika menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, itulah bangkitnya nabi-nabi, rasul-rasul seperti saya untuk meluruskan mereka ini. Mereka ini mencuri domba, mereka masuk tidak melalui kandang. Kandangnya itu ada apa? Pintunya itu adalah rasul-rasul dan nabi-nabi. Dan mereka ini kan mau mengajar umat tanpa minta konfirmasi dari saya. Secara saham di dunia debat, saham gua banyak banget. Gue yang merintis perdebatan dengan Moko. Ya, tapi lu kan nggak dihormati, Bang. Lu adalah orang yang sudah sangat dilupakan. Pernah ngomong sama RK nggak? Pernah ngomong sama RK. RK kenal nggak sama Luga Ya sebenarnya? itulah jahatnya mereka. Pura-pura nggak tahu. Lu Karena pernah- kenapa? Karena pengajaran gue itu sangat menghancurkan gereja. Gue bilang Roh Kudus perempuan, gereja Katolik marah dong. Marah dong. Oh iya dong, kan Maria yang nomor 1, bukan Roh Kudus. Kenapa jadi Roh Kudus kan gitu kan? Harus Maria kan gitu. Ternyata Maria ini siapa? Maria ini bukan ibunya Yesus, tapi Maria Marguela. Itu jenderal nomor 3 di Lautan Pasifik. Itulah yang menyamar sebagai Bunda Maria. Oh. Bukan ibunya Yesus, makanya dia bikin patung. Kapan dia nyamar? Ini saya baca dari bukunya Mukendi. Bukunya Mukendi adalah Bukan mantan. dipercaya sama Luga. Mukendi itu adalah dukun yang bekerja sama dengan Maria Marguela dan Rosa. Dia satu tim di neraka. Iya, jadi gini. Kalau kita bicara tokoh Bunda Maria kan memang pernah ada. Bunda Maria nggak salah. Yang salah adalah penyamarannya ini. Kapan dia nyamar? Apa? Kapan nyamarnya? Kapan menyesatkan? Ketika mendirikan doktrin itu, Tritunggal Tertullianus itu kan bukan dari otaknya Tertullianus itu otak dari Maria Marguela, jenderal nomor 3-nya. Oh, jadi Lucifer. Tertullianus terinspirasi dari iblis. Itulah di akhir hidupnya dia menyesal membuat Trinitas. Ketika dia membuat rumusan ini, dia tanpa Roh Kudus. Akhirnya masuklah Maria Marguela. Kamu boleh bilang Yesus itu Tuhan, tapi kelaminnya, gendernya, yang terpenting sebenarnya dalam hidup ini, dalam kemanusiaan, itu kan yang paling penting gender. Enggak, sekarang gini, kalau kita bicara gender nggak adil dong. Masa 2 laki 1 perempuan? 2 laki 1 perempuan maksudnya siapa? Bapak anak laki, ibunya perempuan. 2 lawan 1 dong.
Harusnya Yesusnya dua kelamin. Yesus kan anaknya Yesus itu. Iya, anaknya kenapa nggak dua kelamin aja? Yang transgender itu anaknya biar satu-satu plus Bukan double. bukan begitu. Yesus gambar Bapa, ya. Tapi kalau Tuhan perempuan itu cuma Roh Kudus. Dan kenapa tidak ada Tuhan anak cewek? Ya, Ya itu, daripada ada Tuhan anak cewek, Tuhan anaknya dua gender. makanya Tuhan ciptakan tuh manusia segambar dengan dia, Tuhan menciptakan malaikat segambar dengan dia, tapi Tuhan menetapkan bahwa yang Tuhan itu memang yang Yesus, anaknya yang tunggal. Nggak bisa diskon gitu. Ya firman Tuhan nggak bisa lo rubah-rubah, dia udah ngomong begitu, apa mah? Kekuatan apa kita bisa merubah itu? Ya panjang sih kalau mau dijelasin ya. Tetapi yang pasti Tuhan perempuan ini kan seorang ibu yang dilupakan di dalam ajaran Tritunggal. Ibu itu kan harusnya dihormatin, makanya Yesus berkata barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Kenapa Yesus begitu menghormati Roh Kudus? Padahal kepada Maria Yesus tidak terlalu hormat loh. Perempuan. Oke, jadi yang keren Katolik dong. Katolik sangat mengagungkan Bunda Maria, perempuan. Kenapa dia harus mengagungkan Bunda Maria di atas Roh Kudus? Oh, artinya besok-besok patung Bunda Maria dijadikan patung Roh Kudus saja gitu? Loh, Roh Kudus tuh lebih cantik dari Maria loh. Iya, ya udah buat patungnya lebih cantik. Tuhan nggak pernah suruh bikin patung, artinya lu mengenal aja kalau memang Roh Kudus itu Bunda Allah. Itu istrinya Allah Bapa. Kenapa jadi si Maria jadi istrinya Allah Bapa? Coba tanya orang Katolik. Maria istri siapa? Istrinya Yunus. Istrinya Yusuf katanya kan? Nah, tapi kok anaknya Tuhan? Kan nggak nyambung. Karena rahimnya dipinjam. Nah, berarti yang benar adalah Roh Kudus adalah ibunya Yesus kandung. Maria ibu angkat. Itu. Oke, jadi dasarnya di situ. Mulai besok patungnya diganti. Makanya semua tukang tipu tuh asalnya dari sini, berangkatnya dari sini. Dari siapa? Dari Katolik. Roh Kudus bukan perempuan, ini adalah induk dari penyesatan. Yang lain tuh cuma anak cucu, cicit. Induknya ini bosnya. Roh Kudus bukan perempuan. Lu dulu juga artinya tersesat dong. Waktu kita pertama ketemu, lu belum bilang Roh Kudus perempuan soalnya. Gue sudah tahu Roh Kudus perempuan, tapi belum gue expose. Gue masih ngomong-ngomong yang standar-standar perdebatan. Nggak, sekarang balik lagi ke RK. Kenapa nggak pernah RK ini ketemu Bang Luga untuk belajar gitu? Apa karena kurang terkenal? Enggak dong, karena RK harus punya pilihan. Ketika dia mau belajar sama gue, berarti dia harus siap ninggalin paus. Oh, ninggalin paus? Iya. Tapi karena kepausan ini kan begitu besar, begitu organisasinya raksasa. Jadi dia lebih mementingkan organisasi daripada Tuhan sendiri. Kalau kita milih Tuhan, kita nggak perlu organisasi. Kayak gue nih kan, nggak ada organisasi yang gue hormatin, biasa aja gitu kan. Ya, tapi lu GBI. Gue memang belajar di GBI, tapi setelah gue diberikan wahyu oleh Tuhan yang melebihi GBI, ya gue tinggalin GBI. Melebihi Niko. Hikmat yang gue dapatin Roh Kudus perempuan kan Niko kan nggak tahu. Mana tahu dia tahu, cuman belum diekspos juga. Ya intinya gue duluan ngomong, berarti duluan gue lah yang mengambil kekuasaan lah. Kenapa nggak nego sama Niko? Bersatu melawan Katolik. Tuhan punya orang-orang tertentu ya. Masalah Niko saya nggak tahu dia posisi dia udah di mana. Kalau saya udah jelas, saya duduk di 24 tua-tua. Jadi saya dia nggak tahu. Dia di 48 mungkin. Nggak tahu lah. Loh, dia dipanggil Rasul di Brazil loh. Apa? Niko kan dibilang Rasul di Brazil. Iya, tapi belum ada Brazil loh, bukan di Indonesia loh. Iya, maksudnya gini, saya belum pernah dengar dia ada ketentuan pasti. Misalnya Tuhan bicara sama dia, Niko duduk di sini. Nah, sini. Kalau saya kan udah jelas, duduk di 24 tua-tua. Jadi si Edis, si RK mau duduk di mana? Paus aja nggak berani duduk di situ. Dipangku sama Luga. Elia. Dia mau cari duduk. Elia dipangku sama Luga. Nggak mau lu pangkuin. Lo kalau mau dipangku sama saya, ikut ajaran saya dong. Masa lo ikut ajaran sendiri? Secara senioritas gue jauh lebih senior dari lo. Lo kok jual-jual senior lo, jadi kayak Aderion lo. Lo sekarang begini lo. Senioritas itu juga penting. Satu, dengan senioritas lo punya link. Kenapa dia nggak berhasil debat sama Juma? Karena dia nggak ada link. Siapa nggak berhasil sama Bang Juma? Si RK.
Ada ya? Kan dia mau tantangin Juma. Juma minta debat di Jakarta, dia minta debat di Filipina. Kenapa dia minta debat di Filipina? Karena memang dia udah gila, ngapain jauh amat ke Filipina. Karena Debat di Filipina banyak orang Katolik. di base campnya dia. Kalau Base lo camp. berdebat di base campnya adanya lo, mana kekuatan Tuhan lo? Mana keberanian lo? Nggak ada, Tuhannya kan dari dulu kalah selalu. Coba lihat, setiap ada kasus mereka bilang, Tuhan beserta kita, tapi kalah. Selalu kalah kan? Coba lihat. Nah, Bahkan kecuali gua. waktu mau celakai aku sama Kak Rudiones bilang, Tuhan sudah mengatakan si Julius akan mampus. Loh, buktinya sampai sekarang gue lagi minum santai. Iya, Tuhannya gagal. bukan Tuhannya gagal, dia membawa-bawa nama Tuhan. Tuhan sendiri pun tidak ada urusan apa-apa sama dia. Dan saya mau ingatkan, Edis, RK, jangan salah loh, yang dapat penglihatan itu, teman saya yang dapat penglihatan itu, RK masuk neraka loh. Si apa tuh? Ray dari Makassar. Bang, saya dapat penglihatan di neraka. Siapa aja? Ada Edis, ada RK, ada Agatha. Wah, setelah gue tahu di penglihatan di neraka, udah, oh berarti ini anak nggak bisa diapa-apain lagi, tinggal nunggu meninggal aja, gitu. Ya, tapi balik ke RK nih. RK ini kan perwakilan Katolik yang istilahnya diakui nih sekarang. Yosep juga. Oke, terus? Ya. Menurut Bang Luga, udah benar nggak pemahaman RK selama ini? Dia kan Trinitas juga, walaupun nggak terima. RK lebih tua dari Edis kalau secara gereja ya. Ya, tapi kita nggak bicara ini ya, masalah doktrin perempuan Roh Kudus ya. Menurut Bang Luga, tanggapan Bang Luga melihat RK selama ini. Kita jadi komentator orang aja deh. RK cuma satu, mulutnya memang mulut kayak perempuan. Mulutnya kayak perempuan. Ya, Edis juga sama. Edis lebih mulutnya kayak perempuan, apalagi dia orang Batak. Mulutnya orang Batak biasanya lebih gila. Tapi kepintaran dia berbicara, tidak minta perkenanan Tuhan, akhirnya jadi jalan sendiri. Kalau gue kan mulut gue pinter, tapi gue tetap minta aba-aba dari Tuhan supaya gue nggak salah melangkah, karena ini urusannya hidup kekal. Kalau mereka kan urusannya kayaknya koin, baru-baru digertak sedikit udah mau mundur jadi apologet. Edis pun kemarin mungkin terlambat transparan, dia udah nangis, dia mau jadi ateis. Nah, di situ waktu 17 Agustus Edis sempat nangis ya. Mungkin belum ada transferan. Belum ada transferan. Ketika udah masuk 3M baru dia mulai nunjukin taring lagi. Jadi ya saran Kenapa saya, kelakuan apologet Kristen kayak itu semua? Dajjal ini tingkatnya ada yang kelas dunia, ada yang kelas provinsi. Nah, yang tingkat dunia masuknya di grup rombongannya Edis ini. Di rombongan Edis, rombongan Pak Bomom? Isi sama itu. Satu level. Iya. Jadi setan-setan gede itu nemploknya di dia, makanya jahatnya luar biasa. Termasuk Pak Bomom. Iya, sama kan. Pak Bom itu kan artinya apa sih ya? Dia nggak mau diajarin, dia nggak mau tahu. Dia merasa dia paling pintar. Kalau gue kan ngomongin surga, ngomongin dibawa Tuhan ke neraka, dia nggak mau tahu. Yang ngapain dia mau tahu? Yang masuk kan lu, bukan dia. Nah, dia mending fokus dengan dia dong. Nah itu artinya dia nggak mau belajar begini. Oh iya ya, kalau gue nggak udah dilihat di neraka, apa kira-kira kesalahan gue? Harusnya dia bertanya. Ya. Lu gak, menurut lo kok gue bisa masuk neraka sih? Apa penyebabnya? Harusnya kan dia ngomong gitu kan. Ini enggak, dia diam, udah merasa wah lu gua tuh nabi palsu, guru palsu gitu. Loh, gue kan mengatakan diri gue nabi juga kan taruhannya juga nyawa. Betul nggak? Mungkin gue sekarang hidup, tapi pas di mata Tuhan lo ngaku-ngaku nabi, lo ternyata lo bukan nabi, kurang ajar, lo masukin gue ke neraka gimana? Tapi mereka ini memang udah bebal. Jadi makanya gue bilang beda dengan orang muslim. Orang muslim ini ketika dia tidak tahu, dikasih tahu masih mikir. Kalau ini enggak. Karena umat muslim terbiasa berpikir. Kalau mereka terbiasa, udah gue ikut yang di depan gue deh. Iya, itu. Kan gitu. Edis bilang salto mereka. Edis bilang mati mereka. Kan gitu memang kalian. Kayak gini nih, lo muslim, lo masih mau bertanya apa ini kan? Kalau Edis nggak mau tahu, lu gak setan usir sana, nggak mau lagi didengar. Kenapa? Karena setan yang masuk di dalam diri dia itu bukan setan tingkat kolonel, udah letnan jenderal, udah bintang 3.
Jadi kebrutalannya itu, wah udah nggak tahu lagi deh. Mereka inilah orang-orang paling sial di alam semesta sebenarnya. Bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan. Mereka. Karena kalau orang Buddha Hindu, ketika nanti disampaikan sesuatu, mereka masih mikir, wah jangan-jangan ini bener nih. Masih ada begitu. Kalau mereka enggak, mereka sudah berdiri sebagai Tuhan. Sama seperti Lucifer. Ketika Lucifer melawan Tuhan, dia udah nekat mau jadi Tuhan, penggantinya Allah Bapa. Makanya, nah kelas-kelas Lucifer, kelas-kelas Maria Marguela, Rosa orang nomor 2, terus Asmodeus, Leviathan, itu udah jenderal-jenderalnya iblis Itu yang monster, woy. Nggak bisa berpikir. apa? Leviathan itu kan monster. Itu malaikat Tuhan. Tadinya dia kayak cowok begini, tapi ketika dia dikutuk sama Tuhan, dia menjadi seperti ular, Oke. seperti paus gitu. Kalau Sofiatul nih, dulu Bang Luga tuh kan sempat ada konflik nggak sama Sofiatul? Kalau HTD kan sempat mau ditebas lehernya. Bang Luga pernah mau ditebas nggak? Kalau Sofiatul kan Lani Ekowati lah, Lani. cuma mengatakan saya, kau tukang mimpi, kau tukang mimpi. Dia Dulu satu grup loh padahal di CIA ya. ya masih baik lah, karena kan saya kan belum ngomongin doktrin, masih ngomongin sebatas debat. Debat saya dengan Moko Ginta pun itu masih dikritisi sama mereka. Debat itu jangan bertahan, tapi menyerang. Maksudnya gimana nih bertahan nih? Jangan bilang Yesus itu Tuhan, dia mengusir setan, dia punya mujizat, dia bangkit dari ketiga, dia bangkit dari yang ketiga, dia adalah Allah, dia duduk sebelah kanan Allah. Jangan ngomong gitu. Iya, nggak jangan ngomong gitu. Dukun juga gitu soalnya. Enggak, maksudnya gini, harus bertahan, harus menyerang. Menyerang itu artinya Hujat Islam. Muhammad begini, begini, dia begini, Itu begini. siapa yang bilang Sofiatul? Junaidi Salat, salah satu sesepuhnya Islamologi di Indonesia, Sudah meninggoy. dia memaksa saya Tragis lagi untuk meninggalnya. berdebat dengan cara seperti itu. Oh, memang diajarkan menghujat artinya di grup itu. Rata-rata di grup sekolah Islamologi memang diwajibkan orang. Saya kan diusir dari gereja Islamologi gara-gara saya tidak berdebat dengan cara seperti itu. Nggak mau hujat Islam. Bukan saya takut sama Islam loh ya. Iya. Artinya Menghargai. satu menghargai, yang kedua dan memang nggak perlu amat. Kita kan fokusnya kan mengajari Kristen, yes. menjual Kristennya. Ya, misalnya lo ketemu orang di sana, Yesus begini loh, dia jago loh, dia bisa bangkitin orang mati loh, dia bisa mengusir setan loh. Itu penginjilan. Daripada lo nggak pernah ceritain Yesus, tiba-tiba, Nabi lo begini, Tuhan lo begini, ya orang marah, tersinggung. Akhirnya orang yang ada benci sama kita. Nah kalau Itulah nggak ada yang murtad sampai sekarang kan dari debat yang kayak gitu. Gagal selalu kan? Lebih Pak banyak. Bom, apa? Pak Bom, yang lainnya kan nggak pernah berhasil murtadkan orang. Rudy Yohanes, Emang nggak ada. gara-gara apa ya? Hujat orang. Siapa yang mau dia dihujat terus? Oh iya ya, yaudah saya masuk agamamu aja lah. Mana mungkin kan? Ya ada orang sakit hati ngamuk. Betul. Penginjilan yang paling hebat itu, kalau lo meyakini dengan agama lo ceritain agama lo, kehebatan, apalagi sosok Yesus yang memang manusia nyata, lebih gampang diceritain daripada sosok Allah Bapa yang tidak kelihatan. Jadi lo ekspos Yesus aja, makanya gua dengan sukacita mengekspos siapa Yesus. Dan gua dalamin. Misalnya, kalau gua hantam di sini masih agak mentok, gue riset lagi, apa nih kira-kira nih, gue masuk dari mana ya? Oh coba gue masuk dari King of Kings. Kayak di sini masih dihantam nih. Oke, coba gue masuk dari Roh Kudus perempuan. Jadi gue tuh kreatif mengembangkan penelitian gue. Misalnya gue punya produk nih. Produk gue satu nih kan. Gimana caranya biar produk gue enak? Kemasannya gimana? Begini. Jadi gue fokus ke sini. Kalau dia kan enggak, dia fokus ke yang bukan agamanya dia, yang bukan dia tidak ada di situ. Jadi ketika dia menyampaikan juga akhirnya jadi ribut karena bukan agama dia. Nah itu strateginya yang tidak dimiliki oleh Edis dan RK. Ketika nanti suatu saat dia diperhadapkan dengan kristologi, akhirnya pusing kan. RK juga jawabannya jawab Edis juga bilang ngaco. Sayang, padahal ada kesempatan dia nembak Edis. Kan Edis bilang Yesus itu di dunia hamba, di akhirat di surga hamba. Kenapa dia nggak bilang, oh kalau gitu abang udah sama kayak Islam dong? Kenapa dia nggak nembak? Betul. Selesai tuh kalau ditembak. Kalau dia sangkal, kalau gua perdebatan yang model-model kayak gini, gua ahlinya. Harusnya yang ngadepin Edis tuh gua harusnya. Cuma karena takut Edis. Ya takut lah gua robek-robek nanti kan.
Kenapa lu nggak nyamar pakai akun lain kayak supaya bisa naik? Ya pasti gue diturunin. Kan gampang aja gue bilang. Edis, Yesus itu siapanya Bapa? Oh, firmannya. Salah. Lo harus jelas. Selain firman apanya? Anaknya. Setelah anaknya, siapa mamanya? Maria. Ah, lo salah lagi lo. Gue robek mulut lo sekarang. Kan selesai masalah. Segampang itu berdebat. Tapi kan RK kan bertanyanya kan lemah banget. Oh, Yesus di sono hamba. Setelah kematiannya maksudnya apa? Hamba ini maksudnya apa? Jabatan Yesus King of King kok bisa jadi hamba kan gitu kan? Jadi King of King itu kan cuman jabatan yang biasa. Karena contoh nih, ya Ratu Elizabeth itu ratu segala ratu. Ya. Ya. Jadi kan di atas raja itu ada nama emperor atau Ya. kaisar gitu. Ya. Contoh, dulu kaisar-kaisar Romawi dia kan mengepalai raja-raja lain kan. Apa bedanya? Yesus nggak pernah memerintah. kerajaan tuh ada 3. Pertama kerajaan maut, dia naik lagi kerajaan manusia, yang paling terakhir kerajaan sorga. Kerajaan dunia maya mana? Sekarang ada dunia maya. Ntar dulu fokus dulu. Kerajaan sorga, Yesus ini raja di sorga. Iya, Edis raja di dunia maya soalnya. Ya, raja bagi herder-herder. Iya kan? Kalau Ya, iya gua dong. enggak. Harus ada Herdernya gua robek ada rakyat misalnya, dong. gitu kan. Daripada Bang Luga bilang raja tapi nggak ada rakyatnya. Raja itu kan harus ada rakyatnya. Yesus itu kan jadikanlah segala bangsa muridku. Nanti gua akan datang sebagai raja. Setelah Nggak ada Iya. nggak diterima. Jadi Ya, sekarang ini penduduk Kristen 2,8 miliar kita gimana bicara sih lu? ini deh. Kita bicara, iya kan ikut Paulus. Kita bicara Edis sama Luga, Kok ikut Paulus sih? siapa lebih hebat Edis sama Yesus? Edi sama Yesus ya jauh lebih hebat Yesus. Terus Oke, kita cek ya. Ah. Murid Yesus saat di dunia berapa? 12 orang dan menyebar dan makin banyak dan sekarang 2,8 miliar. Edis berapa? Sekarang setelah Yesus meninggal 2000 tahun. Betul nggak? Edis belum meninggal. 2000 tahun lagi mana tahu murid Edis lebih banyak. Oke, itu yang pertama. Kita bicara waktu hidup deh. Kalau meninggal kan susah karena Edis belum 2000 tahun meninggalnya. Kecuali Edis sudah meninggal 2000 tahun, kita bisa bandingin. Masalahnya sekarang, Edis pernah membangkitkan orang mati dengar dulu. Jadi gini. Bacot doang apa gunanya? Edis ya, muridnya berapa? Puluhan ribu. Herder ya. Oke, puluhan ribu. Yesus muridnya tadi berapa? Cuma 12 plus. Oke? Yesus itu pernah membangkitkan orang mati, Iya. menyembuhkan orang. Orang mau utang budi nggak sama dia? Tapi saat Yesus mau disalibkan, mereka ada nggak datang untuk melawan? Iya. Nggak ada. Sembunyi. Ya, gagal ngajar nih. Edis disinggung sama orang, ngamuk nggak herdernya? Ngikut setan tuh lebih enak daripada ngikut Tuhan. Iya, tapi kita bicara manusianya menang Edis nih. Oke? Pengikutnya siap mati nih. Tunggu, pengikutnya siap mati nih. Iya. Oke. Ya. Bicara pengikut nih. Yesus dijual sama Yudas berapa? Iya. Berapa harganya? 30 keping perak. Terus Dengan ukuran keping perak, kan nanti logam tuh. Ya, kayak uang logam. Itu kalau dirupiahkan sekarang, kurang lebih 20 juta cuman. Oke? iya. 20 juta. Edis, kepalanya dihargai miliaran. Oke? Ratusan juta. Oke lah, ratusan juta nggak apa-apa lah. Nambahin aja loh. Ya. Artinya lebih mahal siapa? Lebih mahal Edis. Oke. Masalah membangkitkan. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Di alam manusia. Yang dia bangkitkan alam manusia. Edis bisa membangkitkan akun yang mati. Apa? Akun yang mati dia bangkitkan. Karena dia Tuhan di dunia maya. Edis Tuhan di dunia maya. Tuhan yang menjelma menjadi Edis. Iya, tapi kan yang menentukan itu nanti kan Yesus Kristus. Dan Yesus sudah ngomong. Enggak, lu setuju nggak Edis lebih menang dari Yesus untuk hal ini yang tadi kita sebutkan? Jujur aja, orang yang mengikut Tuhan itu lebih sedikit daripada orang yang mengikuti iblis. Edis ini adalah representatif dari iblis, makanya rame. Nah, yang receh aja sedikit. Jadi yang masuk surga itu walaupun sedikit bukan berarti sedikit banget gitu. Artinya tetap Yesus kan bilang, lebarlah pintu menuju kebinasaan. Kalau RK? Sama, 11-12 sebenarnya. RK sama Edis itu sama. Karena yang satu pada dasarnya mereka ini menyangkal Yesus tetapi dengan cara terbalik. Dengan cara saya bilang menyangkal Roh Kudus sebagai ibu, dengan menyangkal Roh Kudus sebagai ibu, status Yesus ini di kakak nggak jelas.
Misalnya lo nih, kamu Julius, nama mama siapa? Nggak punya mama. Bapak siapa? Bapaknya nggak ada, Yosef. Kan mengganggu ketuhanan Yesus ini sebenarnya. Tapi ini sengaja dimainkan, tapi dia halus mainnya supaya ketuhanan Yesus ini tidak seperti singa. Nah kalau gue kan gila. Bang Luga gila. Gak, maksudnya gue kalau ketemu debater itu udah pengen gue makan gitu loh. Siapa debater yang udah lu makan? Aduh. Orasnya nggak bisa lu makan. Kores. Hah? Masih hidup dia? Kores aja udah bilang, ya bang, gue kalah bang. Itu namanya mengalah supaya cepat. Bukan Kenapa berealitas. lo sama gue mengalah kepada yang lain nggak mengalah? Karena lu lucu. Lucu itu juga salah satu bagian dari kekuatan. Lucu kekuatannya. Iya dong. Ya daripada emosi maki-maki orang. Iya. Yesus anak Tuhan. Oke, RK kenapa nggak lu rekrut? Karena penglihatannya teman gua si Bang Sofia Ray. Tulnya dulu mau rekrut dia ke Amerika loh. Iya, teman saya dapat penglihatan RK masuk neraka. Jadi Waduh, RK masuk neraka. iya betul. Nggak bisa diselamatkan. Yang lihat nggak bisa diselamatkan, gua nggak tahu ya. Mungkin itu teguran Tuhan, apa masih bisa diselamatkan, gua nggak tahu. Yang pasti dia sekarang di jalan neraka. Semoga setelah menonton video ini dia bertobat dan dia gabung di King of Kings. Oke. Dia di neraka level berapa dan apa hukumannya? Waktu itu bom dilibas pakai rantai besi berapi, itu sampai nangis-nangis. Sampai nangis. Dilibas. Si Sopiatul juga disalib. Edis TV juga disalib. Bahkan ada yang dicoliin. Jadi, waduh. Enak dong dicoliin dia. Yang nyoliin Beelzebul. Dia tetap aja. Oh, Beelzebul kan buang bisa patah semua titik. Tapi kan sembuh lagi. Enggak. Jadi itu penglihatan, ya kan? Kenapa dicoli bukan ditusuk pantatnya? Kan biasa tusuk pantatnya kok malah coli. Mungkin begini. Mereka ini ada perjinahan rohani Waduh, perjina rohani. atau percabulan rohani. Kalau Sofia tuh setahu aku percabulan total. Kalau itu saya nggak tahu ya, pastinya seperti apa. Jadi ya itulah resikonya ngelawan Nabi. Mending lo lawan tukang sayur, resikonya lo paling digebukin. Lo lawan Nabi begini, penglihatannya serem-serem. Mereka kan sudah nggak merasa diri berdosa tuh ngelawan kenabian gue. Merasa diri nggak ada harganya, gue dibikin sama mereka. Kenapa? Itu kan gara-gara Bang Luga sendiri sebenarnya, biang keroknya. Coba Bang Luga berkarisma, lebih banyak ngomong yang keren-keren. Loh, kan kita udah dapat penglihatan. Penglihatan itu kan ngapain lagi kita ngajar-ngajar kalau penglihatannya udah jelas gitu loh. Jadi kalau dibilang saya tukang mimpi, ya masalahnya yang dapat penglihatan ini sudah hampir 15 orang. Dari agama Muslim ada, dari agama Kristen juga ada. Nah kalau misalnya, kecuali gue yang mimpi, mungkin itu bisa bohong lo gak gitu kan. Tapi kalau udah terlalu banyak yang dapat mimpi, ya kan. Nah jadi menurut saya secara dalil juga saya kuat, Kejadian 1 ayat 27, bahwa perempuan itu adalah gambar Tuhan. Kalau mereka bilang bahwa perempuan itu bukan gambar Tuhan, nah, gitu ya berarti ya saya lah pemenangnya kan gitu. Pemenangnya. Iya. Kalau RK sendiri nih Bang Luga, ini pernah nggak sebenarnya diskusi sama Bang Luga? RK ini nggak akan mau berdiskusi sama saya. Nggak pernah ketemu satu panggung? Nggak pernah. Udah gitu lama? Ya. Nggak. Udah sekian lama di TikTok nih nggak pernah ketemu kalian? Pernah saya mau masuk ke Bang dia, tapi kayaknya dia nggak peduli. Dia sibuk dengan mulutnya dia sendiri. Jadi dia nggak, dan dia juga tidak pernah merasa, oh siapa sih yang senior. Nggak Coba pernah gua mencari tahu sejarah dunia debat. Tegor, iya kan. Kalau mereka ini kan memang manusia-manusia yang nggak tahu diri kan sebenarnya. Tapi Rudi Iskandar dipanggil senior sama mereka. Masih cukup dihormati lah. Selalu bilang, oh abang kan senior gitu. Ya karena kalau saya kan ngaku nabi. Ngaku nabi ini bagi mereka itu udah tamat. Nah, ngaku nabi bagi mereka tamat itu dalilnya ada nggak? Nggak ada dalilnya. Orang kalau ngaku nabi terus kita harus benci dia, itu nggak ada ayatnya. Mereka cuma memang iblis yang ada di dalam mereka itulah yang mendorong mereka untuk bertindak seperti itu. Oh, lu gak ngaku nabi, sesat,
jangan dimasukin di komal, kucilkan, bila perlu jangan sampai ada yang bantu dia, kan begitu. Akhirnya kan selama ini kan mereka berbuat seperti itu sama saya kan selama 5 tahun terakhir ini, dan mereka kan udah terima upahnya sekarang. Dan itu kan lebih dahsyat lagi. Tapi upahnya minimal udah dapat enak duluan, walaupun hancur tapi pernah enak. Yang lebih susah itu Udah ada begini. studio RK, walaupun sekarang babak belur, tapi udah ada studio 80 juta. Plus Kalau handphone, plus lain-lain. iblis itu jangankan studio 80 juta, iblis juga bisa nawarkan miliaran kok. Loh, Bang Luga sepanjang saya kenal, belum terbeli yang begituan. Tapi kan saya kan punya nama baik. Apa nama baik Bang Luga? Loh, Tadi orang Kristen aja, gua aja sampai diundang kok sama Juma, iya sekarang diundang sama Donditan, diundang sama tokoh-tokoh besar muslim. betul. Tapi kan di pihak Kristen sendiri, tadi Bang Luga bilang nggak menghormati Bang Luga. Apa nama besar kok gitu? Saya tidak butuh penghormatan Dari orang dari Kristen? dari pendeta-pendeta yang memang akan menuju ke neraka. Karena pendeta Kristen ini juga banyak yang menuju ke neraka, banyak juga yang terjatuh. Dan saya puji Tuhan eksis, dan saya di tengah-tengah muslim juga saya juga dihargain, ya kan. Berdebat melawan saya juga masih saya ladenin sampai hari ini gitu loh. Terus pendeta tidak menghargai saya itu dasarnya apa? Cuma dasar iri hati. Apa yang mau diiri dari seorang Luga? Satu, gue bisa berbaur dengan siapapun dengan berdebat dengan santai di Iya, karena di lu nggak acara debat. menghujat Bang. Nggak menghujat tuh nggak ada duit. Mereka juga kalau mau bisa. Cuman masalah kalau mereka lakuin nggak Kenapa ada lo duit. nggak lakukan? Karena nggak ada duit mereka Ya bilang. sekarang lo sebenarnya lo mau nginjil apa mau nyari duit? Kalau mau nyari, Nyari duit, duit kan dia bilang. kalau lo mau nyari duit lo jualan sono. Mandi lumpur aja lah. Gua RK SMA, udah mandi lumpur kemarin. sebentar, gua SMA itu cita-cita gua udah pengen jadi orang terkaya. Itu baru gua SMP SMA. Belum jadi apologet, belum jadi penginjil. Lalu ketika gua jadi pemusik, pengen gua main musik di kapal pesiar, nyari duit yang banyak. Ah, kenapa nggak ikut si Sebentar, Samuel? tapi Tuhan negor gua. Oh, Lu waduh. jangan melakukan pekerjaan seperti itu karena lu gua pilih menjadi rasul dan hambaku, kata Tuhan. Jadi gua nggak perlu nyari duit. Nanti Tuhan yang akan mencukupkan gua. Nah, kalau mereka kan masih pengen nyari duit. Kalau gua kan udah melewati fase-fase pengen nyari duit. Kalau gua udah nggak pengen nyari duit. Tapi nyari mati. Nomor satu, gua ingin mencerahkan dunia dengan pengajaran yang gua sampaikan. Itu dulu nomor satu. Bukan Kalau menyesatkan dunia. Kalau lo cuma mau cari duit, lo nggak usah jadi apologet. Jadi Lu jualan sayur aja di jalanan dapat duit. jualan lu. sayur laku apa enggak? Belum tentu. Apanya? Belum tentu laku. Iya, kalau lu cuma Tunggu. pengen nyari duit. Kalau jadi apologet, lihat contoh kayak Elidara berhasil menipu sampai ratusan juta. Kalau dia nggak jadi apologet, bisa nggak dia nipu Sekarang segitu? gue tanya, dulu Lidara pengen ngomong sama gue, kampak kepala kamu Luga. Sekarang kan dia terima upahnya. Oke. Saipudin Nikana, kalau Saipudin Nikana. kalau nggak menipu bisa nggak gitu? Saipudin Ibrahim juga dulu ya. Bukannya gua ngungkit masa lalu ya, contoh lah. Ya dia tidak, ketika dia kaya raya dia tidak membantu gue secara signifikan. Sekarang ya udahlah, dia udah minta maaf sama gue dan gue udah maafin kalau itu. Kapan dia minta maaf? Nggak ada aku Pernah dengar. dia ngomong minta maaf sama gue. Oke. Terus siapa lagi? Nikana dengan segala dia Sombongan. pikir dengan segala kecantikannya, dengan Loh, bibirnya. sejak kapan dia cantik? Ya dia kan merasa lah dulu ya kan. Lu kan nabi palsu. Ah, sekarang sudah jadi gelandangan di Semarang di gerejanya. Kalau dia di Bogor loh, kok di Semarang? Ya dia kan bergereja kan di gerejanya Rehobot apa? Gereja Yahudi yang Iya. Yakub Sulistyo. Yakob Sulistyo tuh buka cabang di Bogor. Oh, berarti dari situ. Nah iya, dia akhirnya berkumpul dengan orang-orang primitif. Waduh, orang primitif, nggak ada otaknya. Masa pendeta Yakob Sulistyo dibilang primitif? Ya habis dia mau menggugat lembaga Alkitab Indonesia sampai detik ini nggak bisa-bisa. Karena memang LA itu bebal, kurang ajar juga. Itulah dia minta tolong Muslim kan. Jadi nggak berhasil nggak? Pemerintah masih tidak baik-baik saja. Nah, udah. Karena secara data sebenarnya ya Kristen tuh mencuri memang. Ya, kita nggak bahas itu. Intinya nggak berhasil lah kan gitu kan. Jadi sekarang menjelang akhir zaman ini Tuhan Yesus sudah mau datang dan tahun depan akan terjadi perang dunia ketiga
dan akan ada 2 miliar yang akan mati. Waduh, Menurut perang saya dunia ketiganya kayak gitu. bisa mungkin Edis bom ada di situ. Ngapain dia? Di kelompok yang akan mati karena Tuhan bilang 1/4 penduduk bumi akan mati di Wahyu pasal 6. Di perang tahun depan, di perang dunia ketiga. Tahun depan atau pokoknya sekitar tahun depan akan ada 2 miliar yang akan mati. Semoga saya dan kawan-kawan tidak ikut dalam mengambil bagian yang mati. Terus ada seorang nabi dapat penglihatan Kalimantan, Papua, Ambon akan hilang. Oh, Pulau Jawa akan terbagi menjadi 3. enggak, itu hilang kenapa? Tenggelam Tenggelam. atau di rudal? Tenggelam. Tenggelam. Ya. Loh, Kalimantan, Sumatera itu lebih tinggi daripada Jawa Iya. secara dataran. Sumatera enggak. Kalimantan, Papua. Papua juga tinggi-tinggi, Ya. gunung, woy. Iya, tenggelam. Terus Jawa terbagi menjadi 3, rata sama tanah. Jawa apa nih? Pulau Jawa Ya dibagi 3 ya cocok lah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. 3 Iya. kan? jadi pulau. Oh, jadi pulau. 3-3 jadi pulau, ya kan? Bagus juga dong. Ya, artinya semua ini udah akhir zaman. Tuhan akan membasmi semua siapa yang tidak beres. Kita kan masih mencari siapa yang nggak beres. Ini langsung dibasmi sama Tuhan. Jadi berpersiapkan jalan Tuhan Yesus yang sudah. Tuhannya juga harus cari ya, lemot dia nggak bisa tahu langsung. Siapa? Tuhannya harus cari. Maksudnya gimana? Tadi kan harus mencari ini yang mau dibasmi. Oh, Tuhan udah tahu, makanya dia akan hantam pakai gempa bumi, pakai tsunami, pakai banjir, pakai menenggelamkan pulau-pulau besar. Siapa yang bikin? Kalau bukan, kan Yesus kan udah jelas waktu dia ada badai disuruh diam sama dia. Berarti kan udah, kenapa gak ikut Yesus? Kenapa masih muter-muter? Karena Oh, kami mau ikut bapaknya. Itu bapaknya kok, bapak kandungnya. Nggak mungkin lo bisa diterima bapak kandungnya, anaknya lo nggak lo terima. ada orang nggak urusan sama anaknya sama bapaknya langsung beres. Oh, nggak bisa. Yesus berkata tidak ada seorang Artinya nih anaknya nih nggak senang gitu ya kalau ada orang urusin sama bapaknya langsung, kurang ajar, saya tidak dihargai, Oh iya dong, saya marah. lu tiba-tiba bikin kerajaan. Kan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, anaknya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Nah kalau tahun depan akan mati ada 2 miliar, ya semoga ya jangan kalian. Karena ini memang Ya yang mati ya kalian, Pak Bom, Rudi. yang orang-orang pasti mati. Terus perang dunia ketiga, perang dunia keempat itu akan membunuh sepertiga. Sepertiga berarti kan Ya kurang lebih 2 sekitar miliar. 18 miliar, ya 1,8 miliar ya kan. Karena kan di Wahyu pasal 6 seperempat, Wahyu pasal 9 sepertiga, terakhir yang paling banyak perang Armageddon. Itu ketika Yesus datang itu 200 juta tentara dan Itu Yesus datang begitu nampak ditembakin duluan sama pesawat tempur. Nggak bisa. Wah, ada alien tiba-tiba muncul di langit kita. Yesus saja berkata kan, seluruh bangkai yang akan melawan dia kan disuruh akan menjadi makanan burung. Dan tertangkaplah binatang dan nabi palsu itu dicampakkan ke lautan api. Jadi Yesus tidak ada yang bisa menangkap dia dan dia akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Dan di situ ya ini abang kau ini ikutlah memerintah sebagai Tukang salah sayur. satu Menteri salah sayur. satu pejabat. Ya menteri sayur. Jangan hati-hati kau ngomong nanti. Tuh kan ada menteri sayur, menteri gorengan kayak gitu. Ini Tidak. menteri loh. Jadi ya harus jelas, hidup itu harus jelas. Jangan tiba-tiba kena tsunami hilang ya kan. Jadi harus jelas, ngikutin lah kerajaan Tuhan yang akan Oke, sudah dekat ini. kembali nih. Jadi pandangan Bang Luga kepada RK hanya karena dia tidak menghormati di situ aja atau ada Saya keselnya juga? Benci? bukan benci. Saya kasihan ketika dia melawan Muslim, dia kalah. Ah, jadi gini, Bang Luga, menurut pendapat Bang Luga, kan dia sering sekali gini, udah RK jangan debat kamu, jangan debat gitu. Kemarin kan sempat merajuk dia kan, gara-gara banyak orang Kristen yang menyerang dia. Ya, kan awal mula dia merajuk itu kemarin yang pengen pensiun karena diserang oleh orang Kristen. Ya. Ya diserang. Menurut pandanganku dia diserang karena dianggap nggak sanggup lawan Muslim dan bikin malu. Karena kalau sanggup pasti maju terus bang, maju terus gitu. Kita dukung gitu kan.
Iya. Tapi karena nggak memuaskan, diseranglah dia. Cuman bedanya penonton Kristen ini agak barbar. Kalau Muslim sering gitu sebenarnya. Contoh nih, ada apologet Islam yang dianggap kurang bagus debatnya. Pasti disuruh, bang, nggak usah lagi debat sama dia, jangan lagi debat sama dia. Ada yang kayak gitu. Iya. Cuman nggak sampai dibilang bodoh kamu, tolol, jangan kamu debat. Kalau RK kan sampai dikata-katain tuh. Jadi kenapa gitu? Dan Bang Lugas setuju nggak dengan pendapat bahwa penyebab dia dimaki itu ya karena nggak sanggup lawan Muslim? Begini, RK ini kan cuma memang mulutnya jago. Jago apa nih? Dia, Jago minta koin. dia bisa open camp, dia bisa ngomongnya apalah ya, lihai lah ya. Tapi kan saya bilang, kita melawan debat Muslim itu harus slow, harus tenang. Harus kita yang dipuji-puji Muslim. Jangan lu, gue menang, tapi orang makin benci sama lo. Jangan begitu. Kalau orang belum ngakuin gue jadi pemenang, gue kan main terus. Di mana gue kalahnya? Kalahkan dulu total. Sampai dia ngomong, udah Bang Luga ya, udah cukup, kami udah ngerti. Baru selesai, baru itu namanya bagus. Artinya penyampaian lo di-ngertiin orang. Jangan penyampaian lo orang nggak ngerti-ngerti. Ketika gue bilang ada Tuhan perempuan, orang Muslim kan ngerti. Berdasarkan ayat apa? Kejadian 1 ayat 27. Akhirnya orang Muslim bilang mengapa? Oh, kami udah ngerti bahwa di Kristen ada Tuhan perempuan. Berarti kan nggak perlu debat lagi kan? Betul, Tuhan kalian 3. Iya betul. Nah, kenapa RK Edis TV nggak bisa sampai ke level itu? Ya karena masih blow on. Iya dong. Tuhan saya 3. Mati emang 1 ada 2. Emang 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Perempuan, Allah Roh Kudus. Memang 3 kan? Nah, ketika gue ngomong Tuhan gue 3 sama Muslim, Tuhannya Muslim 1, memang beda. Nah kalau beda, berarti stop perdebatan. Iya. Nah udah. Siapa lagi yang mau dibahas? Oh enggak Bang Luga, Tuhan kalian 1. Kan Tuhan itu Esa. Kan gue udah bilang Allah Bapa, ada orangnya, duduk di tahta. Allah Yesus, duduk sebelah kanan Allah, pernah disalib. Allah Roh Kudus, perempuan, ayatnya ada. Penampakan dalam penglihatan, udah ada bangsa 6-7 orang yang dapat penglihatan Roh Kudus perempuan. Apa kurang apa lagi penjelasan gua? Oke. Tapi ini ada yang salut ya. Bang Luga nih akhirnya sembuh dari asam urat. Udah sembuh belum? Masih belum? Ini gara-gara diet makan. Karena agak kurus. Ya, gua makannya lebih teratur lah. Maksudnya sayur-sayur banyak, banyakan sayur. Jadi gua memang kalau makan sayur suka. Jadi cepet ya sembuhnya gitu. Ini suka makan sayur karena nggak sanggup beli daging atau? Bukan sih. Kan kalau kita pilihan makan kan tinggal dipilih aja. Kalau kita mau makan sayur ya pilih, kan harganya kan sama aja. Sayur kan lebih murah daripada daging. Iya. Ya makan daging juga ngapain sih tiap hari, ya kan? Sekali aja kan. Tiap hari dong. Ayam kan tiap hari dimakan. Oh, gue lebih suka makan ikan. Nah, ikan tiap hari, nggak apa-apa. Kolesterolnya daging kan lebih kuat daripada ikan. Tapi kan Bang Luga makan babi juga. Jarang. Karena saya sudah tinggal di Jawa kan. Oh iya, udah susah babi. Jadi susah nyari babi, ya udah mending makan apa yang ada aja. Beralih ke sapi misalnya kan. Sop iga sapi kan tuh enak tuh kan. Ya paling ke situ aja. Rupanya karena nggak ada babi di situ. Daerah lu Bang, kalau di sini banyak babi. Masalah. Di sini malah susah nyari yang halal. Iya. Jadi ya itulah artinya. Jadi saya berharap teman-teman apologet yang harus kembalilah bergabung dengan King of King. Yayasan Raja Segala Raja. Nanti kita akan resmikan, nanti kita akan juga bantu secara finansial untuk apologet, nggak usah takut lapar. Karena saya juga setelah memperhatikan ternyata orang-orang kelaparan juga. Iya kan yang jadi apologet Kristen ini banyak kan orang susah. Gue perhatiin kan. Semua. Pak Bom pengangguran. Saya udah perhatikan, misalnya si ini. Oh, cuma gara-gara makan. Ya, ngekos, numpang di rumah orang, ya kan.
akhirnya ngandelin donatur, termasuk Edis sebenarnya, walaupun mungkin ngomongnya gede, rumah saya, harta, emang harta lu berapa nilainya kan gitu. Gue yakin juga dia Gini, juga, kalau lu banyak harta nggak mungkin lu tinggalin Indonesia, rugi dong. Betul nggak? Contoh nih kayak Rudy Iskariot, kenapa dia nggak mau pergi? Loh, saya udah punya rumah, walaupun dari donasi ya. Masa saya tinggalin? iya betul, Lu ninggalin ya karena lu nggak punya apa-apa, gampang ninggalinnya gitu kan. betul. Tinggal bawa baju, tinggal bawa apa, selesai. Kalau gue masih ada tanah di Pangaribuan di sana yang harus gue urus, jadi gue mau diajak ke Amerika pun kan gue ditawarin ke Belanda kan. Aduh, gue Siapa yang bilang nawarin? si Edwin, Nawarin ya gue mau diajak ke Belanda kan. untuk menghujat Islam. Bilangnya sih bukan untuk menghujat Islam, untuk lo kan jago nih, pasti lo di sini juga dibutuhkan banget. Masa Edwin sama lu baik? Waktu itu kan dia telepon gua. Si botak kan? Iya, lo yang kenalin dia ke Farik Naik kan gua. Gimana sih? Oke, tapi kan Nah. lu bilang dia nggak tahu balas budi kemarin. Ya, betul, dan makanya si itu dapat penglihatan si Metatron juga masuk neraka juga. Oh, si botak nih pejinah. Nggak, Ya, tapi- nggak tahu deh kalau itu. Lu diajak ke Belanda, kenapa nggak ambil? Gue merasa lebih kaya raya lebih tinggal di Indonesia daripada di Belanda. Di Belanda ada apa sih? Ada kincir angin. Negaranya juga cuma sekuprit begitu. Iya, Kalau tapi di kan lu sini bisa kan ke gue bisa Jerman. memiliki Papua, gue bisa memiliki Jawa, gue bisa memiliki Kalimantan, gue bisa mau kemana-mana enak. Loh, tapi di situ lu bisa ke Jerman, ke Prancis, Belgia samping. Ya kalau mau jalan-jalan beda cerita. Ya kan Kalau cuma sekalian. mau tinggal di negaranya gue nggak mau. Gue di sini banyak keluarga yang gue cintain, calon istri gue juga Nggak mau orang pergi. sini. Terus gini Kalau Bang Luga, jalan-jalan nggak apa-apa, tapi kalau tinggal ya nggak mau saya. menurut Bang Luga nih, sampai kapan akan terjadi konflik antar Polikardus ini? Mereka ini akan tersingkir di akhir zaman ini karena udah ada teman saya dapat penglihatan Bang Luga, pada akhirnya mereka ini akan tersingkir dan banyak juga nanti akan bergabung sama King of King. King of King. Jadi kita lihat aja, ya kan? Jadi karena mereka ini udah lagi pada puncak-puncak keruntuhan ini, artinya mereka ini udah kapal udah mau tenggelam, ya kan? Si Bom Bom juga udah makan nggak makan, si Edis juga ngantongin 4 miliar juga yang lain nggak dibagi-bagi, ya kan? Kalau memang dia memang mau mendirikan rumah apologet, paling dia telepon begini, Saipudin, kamu udah makan belum? Kamu kenapa jadi gembel, pemulung? Di sini. Kamu tinggal di sini deh, makan. Nih buat kamu 100 juta yang pegang. Begitu rumah apologet. Apologet itu kan orangnya, bukan rumahnya. Emang lebih berharga batu apa manusia sih? Berharga rumahnya dong, Edis nggak ada harga. Rumahnya kalau 8 miliar lebih mahal. Nah itulah yang membuat lo jadi miskin. Ketika lo tidak mau berbagi, ada Saipudin Ibrahim, transfer lah 50 juta misalnya kan. Nah, ke siapa? Ke Saipudin kan dia kan juga apologet. Kalau memang Jangan kan itu. otak lo waras. Ya gini, Edis ya, saking jahatnya Edis. Lu lihat nggak? Kita tuh kalau sama teman, ya minimal kita kalau nggak bisa bantu duit, bantu ngomong. Oke? Ya, Contoh, Rudy Simamora datang ngemis sama Edis. Minta pinjam duit loh. ya. Posisi minta pinjam duit. Apa yang dibilang? Nanti kalau Lai nggak bayar, cemana saya nagihnya? Apa? Kalau Lai nanti nggak bayar, saya kan nggak bisa nagih. Yang dipikirin, kalau gua mau nagih lu gimana? Rentenir berarti. Nah, itulah diejek sama Rudy kan. Wah ini rentenir. Apa salah gini? Oke Lalai, saya nggak bisa bantu transfer, tapi di sini ya mumpung yang nonton lagi ada 10.000, Lalai ngomong lah. Perlu bantuan gimana, Itu rekeningnya masih apa? opsi kedua. Iya maksud, Harusnya opsi pertama ya. Tandanya lah gue dulu Edis. Punya duit 4 miliar. Jangankan duit 4 miliar, 10 juta aja udah gue bagi-bagi orang. Betul. Apalagi 4 Enggak, miliar. itu aku bilang sepelit-pelitnya ya. Kalau lu nggak mau keluarkan uang lu sendiri, Ya. ya minimal lu bantu promo dong. Betul nggak? Betul. Ada rugi nggak dia dengan ngomong, yuk Jawabannya teman-teman. dia tadi apa? nanti nggak bisa tagih duit. Nggak bisa tagih duit. Iya. Otaknya bisnis banget. Ya itu yang pertama, jahatnya itu. Maksudnya gini, artinya dia serahkan, dia nggak mau netizen dia yang mungkin udah kepikiran mau transfer ke Edis, tiba-tiba karena Edis ngomong kayak gitu, Itu, ah udahlah, gua bantuin Rudy Simamora dulu. Titik Dia nggak mau baliknya di berbagi, situ. dia nggak mau Titik berbagi. baliknya di situ. Iya, dia nggak mau berbagi. Sekarang uangnya. lo ngapain mempertahankan duit 7 miliar hanya dengan membeli rumah, sementara teman-teman lo juga masih makan nggak makan. Dia nggak peduli. Elia Miron tinggal di rumah Lina Wijaya, diusir, bapak maknya udah cerai. Mending lo kasih Elia Miron. Elia Miron kamu udah makan belum? Nih, 1 juta 2 juta. Pelit. Edis tuh orang paling pelit. Nah itu. Dan dia nggak peduli dengan teman-temannya. Sofiatul alias Lani Ekowati sampai bilang apa? Saya kerja 2 shift loh. Gara-gara diusir, ya gara-gara diviralin sama Rudy Iskariot, kan mereka diusir tuh sama Heri Tarigan.
gara-gara diusir, dia terpaksa harus kerja 2 shift. Karena sebelumnya dia kerja 1 shift, Kerja apa sih? jadi nani, pengasuh anak. Oh. Jadi dia sebelumnya tuh kerjanya tuh udah cukup untuk biaya makan dia, beli softtek dan sebagainya. Tapi karena nggak ada tempat tinggal kan harus nyari lagi duit ngekos kan. Terpaksa kerja di 2 tempat. Kasihan loh. Ketika kita ada dana membangun rumah apologet, rumah apologet ini kan visinya yang sebuah tangkap untuk mendukung para apologet. Kalau memang lo hati lo bersih, ini dana ada 4 miliar. Kasihlah ke Sofiatul misalnya, Bangsal 3 juta, 4 juta. Siapa lagi? Elia Miron yang lagi ngegembel mungkin bayar kos-kosan nggak sanggup. Terus siapa lagi? Siapa? Agatha yang juga ngekos, tapi kadang-kadang ada blow-on-nya minta botok 10 juta. Tapi setidaknya lu bantu teman-teman lu itu yang Sekarang namanya gini. apologet. Nanti Iya. dari situ Tuhan tambah-tambahkan. Betul. Bisa lu beli rumah yang lebih gede. Kalau lu prinsipnya kayak Islam ya, kita beramal, kita bantu orang, maka Allah akan bantu kita. Betul. Kalau mereka kan enggak. Tapi kalau bicara botox ya, hebat lu Agatha. Ini dia minta sama Paduka Rudal namanya. Paduka Rudal kurasa istrinya minta ke salon, ya, minta 5 juta, ditanyain sama dia. Kok mahal kali salon 5 juta? Tapi kasih Agatha, botox 10 juta dikasih loh. Hebat nggak? Udah kayak ani-ani nggak hidupnya? Ani-ani aja kadang-kadang sering kan sekarang di TikTok ya. Ani-aninya telepon apa? Omnya. Om kok belum ditransfer, nanti saya lapor istri om ya, gitu kan. Sekarang aja ani-ani itu banyak yang susah. Sedangkan Agatha, ya, mukanya kayak gitu, lebih enak hidupnya daripada ani-ani. Lihat ya, apartemen dibayar, mau jalan-jalan dibayar, butuh iPhone Si Pro Edi- Max dikasih. Siapa si Rudy Yohanes itu, walaupun dia nggak pernah ngasih gue duit, setidaknya dia pernah ngomong, kalian bantu si Luga. Iya, Banyak yang ngasih, ya kan? kan apa salahnya ngomong gitu kan? Nah, tapi memang dia memang orang pelit ini memang ada kelasnya. Kalau memang udah model gimana kau bayarnya, oh itu udah pahit banget, itu jahat banget. Orang lagi masuk penjara, minta bantuan, gimana nanti kau cara bayarnya? Gimana aku Lu taginya? ini Gimana memang, gua taginya kalau lu nggak bayar? aduh, kita seorang hamba Tuhan, makanya kan Tuhan Yesus bilang, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, sekalipun aku bisa tapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama dengan tong kosong. Makanya gue bilang, lebih baik duit yang 4 miliar ini, lu nggak butuh rumah di Amerika, iya kan? Lu bantu sesama apologet, karena lu kan membawa apologet Iya. rumah. Nggak butuh lo rumah di Amerika, lu numpang-numpang aja di rumah orang juga bisa kok, atau gimana kan? Nah, cuma gara-gara memang dia tidak mau berbagi, makanya si Sofiatul bilang, kami sudah berusaha dari gereja ke gereja dan hasilnya nol. Ya, lu dengar ya. Kaget gua. Nggak laku mereka. Gua kira di Amerika mereka laku, ternyata enggak. Gembel kok memang. Kasihan lo, nggak laku. Gua nih ya, gua rasa kalau gua di Amerika gua mungkin kaya raya kali. Karena gua orangnya gampang bergaul kan. Lu lihat aja gua mau kok ginta aja ya, enggak gua kenal laki-laki aja, gua telepon, gua SMS-in. Wah, aki-aki kurang ajar. Enggak, maksudnya udah tua, senior lagi kan. Gue juga belum siapa-siapa. Ya lu pansos sama dia jadi. Pak, ini saya bisa jawab nih Chris BMW. Serius kamu? Udah kamu datang. Akhirnya kan gue kenalan kan. Oh, saya kenal kamu kayak gini. Nah ini orang apologet tapi nggak bergaul. Contoh gue dong. Gue cepat bergaulnya. Ini lu udah bulu kan lo di Amerika, tapi nggak ada orang Amerika yang kenal. Gua lihat perkumpulannya dia. Indonesia. Perkumpulan nenek-nenek orang Indonesia. Apa lo manfaat lo di Amerika? Lo Ya, manfaatin. karena Kristen di Amerika memang ya orang tua, kalau anak muda udah nggak mau percaya Kristen. Bukan ke situ, maksudnya dia bergaul kayak sama bule. Pernah nggak Sofiatul sama Edis TV bikin podcast sama bule-bule gitu loh? Kenapa? Masih mending si Dewi Monyong. Dewi Monyong ada kawannya bule. Berarti Sama David Wood kan. Dewi Monyong lebih pintar berarti bergaulnya. Ini nggak ada, udah total, udah berapa? Apalagi megang duit 4M. Apa-apa salahnya sih nongkrong di Starbucks kalau brother. Jesus Christ is the Lord and the King. Kan What? orang kan Fuck kalau you, dia bilang. Yesus is my... ya artinya kan nggak semua orang menolak kan. Ketika lo pas ketemu dengan sama sesama penginjil, lo bikin suatu
persekutuan doa di sana, persekutuan doa Edis misalnya kan, ada ngasih persembahan, lu juga lebih, Terhormat, lebih keren. lu videoin lagi sama bule-bule, Edis mainannya udah sama bule nih. Kita juga, tapi karena memang apa ya, Mentalnya belum ke situ. ya itu mental yang gue bilang tadi, ketika ada orang minta bantuan, bagaimana cara lo bayarnya, di situ lo hancur. Karena kepelitan itu akan menutup berkat lo. Stop. Oke, mungkin itu aja guys, karena sudah mau sholat. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak mendukung channel ini. Jangan lupa juga ya dibeli madu kita guys, walaupun nggak dipajang karena hujan, jadi ketinggalan di mobil tadi. Jadi bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan cek link pembelian yang ada di deskripsi. Kita jual madu dengan harga yang sangat luar biasa, mulai dari 40.000 sudah dapat setengah kilo ya. Dan madu kita dijamin asli, kalau tidak asli, saya ganti 10 kali lipat. Ya, kalian boleh uji, kan tinggal diuji aja. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua, makasih buat Bang Luga, ya, Bang Vincent di belakang. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, dukung yayasan kami, Yayasan Raja Segala Raja yang akan Nomor HP dong kasih. 08 0895 351 971 003. Support, kita akan resmikan untuk kerajaan Tuhan. God Ya. bless. Bagi teman-teman yang kesusahan, hubungi, minta Luga transfer. Tapi lagi Boleh. banyak duit. Boleh. Mantap. Jangan nanti dia dijawab, gimana cara bayarmu? Nanti ada yang bilang, Bang pinjam duit dong. Luga bilang, gimana cara bayar? Jangan.